Selamat siang, nama saya Albi Halim dari Prodi Teknologi Rekayasa Internet. Kali ini saya akan mempraktekkan dari studi kasus yang diberi ini, jadwal tidur pintar si Budi. Kali ini saya akan membuatnya di Python melalui Sublime Text. Yang pertama-tama kan di sini judulnya jadwal tidur pintar si Budi. Kita tulis dulu untuk judul besar ya di atas ini. Print. Nah ini ntar dia yang akan muncul di terminalnya yang pertama-tama adalah judul besar ini, karena kan untuk di soalnya tadi itu dibilang jadwal tidur pintar si Budi. Jadi untuk judul besarnya ini kita bisa modifikasi sedikit ini supaya lebih menarik. Nah, kemudian kita enter. Lalu di sini kan untuk soalnya di sini kita harus programnya harus dibuat berjalan terus sampai usernya mengetik stop, baru dia akan berhenti. Nah, jadi untuk cara agar program ini jalan terus, kita harus mengetik while dan true di sini untuk perintahnya. Nah, while true ini nantinya yang akan membuat si Python-nya ini akan berjalan terus untuk programnya, dan berhentinya tunggu diinstruksi oleh si user. Nah, ini jangan lupa untuk titik 2 lalu enter. Nah, enter ini dia indentasinya kan sudah berbeda, ini tandanya blok levelnya sudah berbeda. Untuk setelah di enter ini kita buat variabel barunya. Ini untuk variabelnya, kemudian kita ini. Nah, untuk dari soalnya kan tadi diminta untuk memasukkan jamnya yang ada di ini ya, sudah tertera 20, jam 8 sampai jam 10, dan di atas jam 8, di atas jam 8 ini waktunya bersiap tidur. Nah, di sini kita tulis masukkan jam dari 0 sampai jam 23. Nah, kemudian di sini untuk konsepnya kan kita ingin programnya bisa berhenti setelah usernya mengetik berhenti ya. Jadi di sini atau ketik stop untuk berhenti. Nah, setelah user mengetik stop di sini, nantinya dia akan programnya akan berhenti karena sudah diprogram untuk logika berpikir looping seperti itu. Titik 2 lagi. Nah, kemudian kita enter. Nah, di sini teman-teman kita masukkan logika if, lalu jam, input di sini, lalu stop. Nah, nantinya kan di sini ada atau ketik stop. Nah, nantinya kalau user sudah mengetik stop di sini, nanti programnya akan berhenti karena untuk instruksinya programnya harus berjalan terus sampai si user mengetik stop baru berhenti. Nah, di sini setelah nantinya user mengetik stop, nanti dia akan berhenti untuk programnya. Kita lanjut di sini. Di sini jangan lupa untuk menambahkan titik 2. Nah, supaya bloknya orientasinya jalan ya. Kemudian print, programnya berhenti. Atau program selesai. Nah,
nantinya setelah di run, kalau kita tidak memasukkan angka dari 0 sampai 23 ini, nantinya kalau kita ketik stop, programnya dia akan berhenti. Nah, jangan lupa di sini kita tambahkan break supaya dia berhenti. Jadi fungsinya break ini untuk menghentikan si programnya. Lalu kita masukkan dari yang variabel jump input ini kita ubah, karena di sini masih string, kita ubah dia menjadi integer, teman-teman. Nah, ini supaya nantinya si variabel yang ini tuh bisa dibandingkan dengan numeriknya. Jadi nantinya kalau misalnya usernya di sini mengetik angka 8, bukan angka yang di sini nih. Nah, nantinya dia akan error. Nah, untuk itu kita ubah dari string ke integer. Kita lalu masukkan variabel baru lagi, aktivitas, karena untuk di soalnya ada beberapa aktivitas. Ini si Budinya. Lalu input, masukkan aktivitas. Nah, untuk aktivitasnya kan di sini si Budi ini aktivitasnya mengerjakan tugas. Nah, setelah aktivitas mengerjakan tugas, seperti dia tidak ada aktivitas lain. Jadi di sini aktivitasnya kita masukkan. Jangan lupa untuk beberapa aktivitas. Yang pertama tadi tugas. Lalu aktivitasnya yang lain-lain, mungkin dia mau makan atau mau melakukan sesuatu. Lalu yang ketiga stop, kalau misal dia tidak ingin melakukan aktivitas lain lagi. Jangan lupa di enter di sini. Nah, kemudian kita buat if jamnya, rentang jamnya sesuai yang ada di soal ini. Nah, pertama-tama kan dia di bawah jam 8 ini. Nah, kita buat kalau dia jamnya masih kurang di bawah jam 8, jam 20. Nah, ini masukkan print. Karena untuk di soalnya kalau masih di bawah jam 8, masih sore, lanjut aktivitas, kita buat di sini. Nantinya stringnya akan mengeluarkan tulisan masih sore, lanjut aktivitas. Nah, nantinya kalau masih jam 8 tentang waktunya, misalnya mengerjakan tugasnya jam 17, itu kan jam 5. Nah, itu masih sore untuk jam mendeteksinya. Jadi dia si Pythonnya akan memprogram masih sore, jadi masih lanjut beraktivitas. Kemudian untuk elifnya, dari rentang jam 20, dari rentang jam 20 sampai jam 22 kita pakai seperti ini. Nah, ini artinya adalah dari jam 20 sampai jam 22. Nah, di sini kita print karena untuk di sini dari jam 8 sampai jam 10 waktunya bersiap tidur. Di sini kita printnya, kita masukkan waktunya bersiap tidur, karena memang sudah jamnya bersiap untuk tidur. Enter. Lalu untuk else-nya, nah untuk else-nya ini kita tidak perlu mengisi apa-apa, karena semisal dia di bawah jam 20, dia akan masuk sistemnya ke sini. Kemudian jika dia masuk untuk
di rentang jam 20 sampai jam 22 nanti sistemnya dia akan masuk ke sini. Nah, kalau lebih dari itu semuanya, kalau semuanya tidak termasuk ke sini, nah nanti dia akan larinya ke else. Nah, print. Misalkan di sini terlalu malam, artinya bersiap tidur. Nah, jadi ini untuk else-nya tidak perlu diisi, karena kalau semisal yang ini salah, dia bisa larinya ke elif. Nah, kalau elif-nya salah, dia ke else. Jadi seperti itu. Kita enter. Nah, lalu kita buat if dari aktivitas-aktivitas ini, teman-teman. Yang pertama kan ini kita buat if elif else-nya itu dari yang pertama itu jam, lalu yang kedua kita if elif else-nya itu dari aktivitas-aktivitasnya. Pertama if aktivitas. Aktivitasnya kan di sini pertama tugas. Tugas. Nah, di sini kita print. Nah, di sini terlalu selesaikan tugasnya dulu. Jangan lewat. Nah, kalau lewat dari jam 23 kan di sini dia memang sudah waktunya tidur, jadi walaupun menyelesaikan tugasnya, lagi ngerjain tugas, dia nggak boleh lewat jam 23. Kalau lewat jam 23 dia ntar sistemnya mendeteksi waktunya tidur. Di sini untuk elifnya, aktivitas. Aktivitasnya ini kita pilih yang kedua kan, yang ketiga itu stop. Di sini print waktunya tidur. Oh tidak, kita ini kan stop kan, jadi ini programnya sudah selesai. Program selesai. Nah, ini untuk else-nya. Nah, untuk else-nya ini dia untuk melakukan aktivitas yang lain-lain, yang kedua ini. Nah, untuk aktivitas lain-lain. Jangan terlalu malam. Untuk menyelesaikannya. Enter. Nah, ini untuk kurang lebihnya sudah seperti ini. Nah, karena di programnya itu kan disuruh itu untuk user bisa menghentikannya, tapi untuk menghentikannya ketika mengetik stop. Nah, tandanya kita di sini harus membuat untuk yang dia bisa, programnya bisa lanjut terus sama berhenti. Nah, pertama di sini kita bikin lagi. Nah, untuk print di sini
kita bikin. Nah, di sini ketik L untuk lanjut, untuk melanjutkan programnya. Melanjutkan. Nah, di sini kita ketik B untuk berhenti. Ini bebas ya untuk huruf angkanya. Jadi alfabetnya bisa bebas. Di sini L untuk lanjut, B untuk berhenti. Nah, di sini keputusan. Nah, ini dari keputusan ini ntar nantinya kan kalau misal kita usernya mengetik L, dia akan lanjut, B-nya berhenti. Nah, di sini kita bikin lagi di sininya. Iya, keputusan. Nah, keputusnya itu kalau semisal dia tidak sama dengan L, maka dia programnya akan berhenti. Di sini jangan lupa untuk dikasih stringnya. Nah, L di sini kalau semisal dia user tidak mengetikkan L, nanti programnya akan lari ke sini. Nah, B, jadi tanda berhenti. Sini enter, lalu jangan lupa dikasih ini titik 2 supaya dia ada indentasinya ntar kalau langsung di enter. Nah, break ini nantinya dia akan selesai kalau semisal ini nih artinya ini tidak sama dengan L. Jadi kalau tidak sama dengan L, tandanya usernya mengetik angka lain, huruf lain. Nah, bisa jadi user mengetik B, nantinya programnya akan berhenti. Di sini yang terakhir tambahkan print. Programnya selesai. Nah, seperti ini sepertinya sudah bisa. Save as dulu. Nah, ini sudah kita save. Nah, kita coba langsung ke terminalnya. Sini PY. Nah, di sini ada yang error. Di sini ada yang error. Lagi ini masih sebentar di sini.
jadi ini saya lupa menambahkan ini. Nah ini sudah. Jadi kan yang ininya dia ada sampai, nah di sini nggak ada, jadi ini tadi error ya. Ini untuk file ya, kita save lagi, kita coba lagi di sini cmd. Sebentar, ini ada error lagi. Ini kita ganti aja ininya. Oke, jadi teman-teman maaf tadi ada yang salah. Jadi untuk indentasinya tadi kan errornya di indentasi. Nah si printnya ini tadi seperti pas saya memasukkan si titik 2 nya ini di enter itu, nah indentasinya dia berbeda dari si blok-blok yang lain. Jadi terhitungnya si printnya tadi itu yang ketik Y untuk melanjutkan itu, kemudian angkanya saya ganti, hurufnya saya ganti jadi Y saja. Nah ini yang sudah benar indentasinya, sebelumnya salah. Dan untuk yang tadi di sini kan ini tadi ada kesalahan juga. Nah di sini juga tadi di elif yang bagian untuk aktivitasnya tadi dia tidak ada breaknya. Nah kemudian saya tambahkan break lagi. Nah kemudian untuk indentasinya sudah saya perbaiki. Tadi indentasinya tidak sesuai sama blok-blok dari yang lainnya. Nah ini sepertinya sudah sesuai. Nah coba kita save dulu. Nah habis itu kita coba lagi. Nah ini tadi. Coba seharusnya dia sudah bisa. Nah ini sudah bisa. Untuk kita lihat ini, kita masukkan misal jam 9, jam 21. Nah tugas. Nah di sini bisa kita lihat sudah jalan ya untuk programnya. Kita bersiap tidur, selesaikan tugas dulu tapi jangan lewat jam 23. Misal kita iya ntar dia bisa lanjut lagi, program selesai, nah lanjut lagi. Kita pilih misal jam 17, jam 5. Nah kita tugas misal lain-lain, misal makan. Nah masih sore lanjut aktivitas, karena makan itu masih ke tugas yang lain, bukan tugas atau stop. Nah dia akan memprogram printnya, stringnya, ntar aktivitas lain-lain dan taruh malam selesaikan. Nah misal kita Y di sini lanjut lagi. Misal kita ketik stop, bukan ketik angka. Nah programnya sudah berhenti. Misal kita lagi ya, nah misal jam 9. Nah tugasnya stop aja. Nah di sini sudah berhenti. Nah kira-kira begitu saja untuk tugas dari studi kasus jadwal pintar si Budi ini. Saya sudah memakai rumus itu if else, kemudian di loop menggunakan while true seperti ini. Nah kira itu saja untuk tugas praktek dari saya. Terima kasih bos.